Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuki video pembahasan mengenai atmosfer. Pengertian atmosfer. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masuki pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu mengenai atmosfer. Dimana pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama pengertian dari atmosfer, yang kedua komponen-komponen penyusun atmosfer, yang ketiga lapisan-lapisan yang terdapat di dalam atmosfer, yang keempat sifat-sifat dari atmosfer, dan yang terakhir yaitu manfaat dari atmosfer itu sendiri. Baiklah teman-teman, langsung saja ya kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian atmosfer. Baiklah, atmosfer itu atuh lapisan udara yang menyelimuti ataupun yang menyelubungi bumi kita ini, di mana atmosfer tersebut berfungsi untuk melindungi bumi kita ini dari jatuhnya benda-benda dari langit. Komponen atmosfer. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai komponen-komponen unsur gas yang menyusun atmosfer. Di mana komponen-komponen unsur gas yang menyusun atmosfer itu antara lain adalah nitrogen atau N2 itu sebanyak 78%, oksigen atau O2 sebanyak 21%, argon atau AR sebanyak 0,93%, karbon dioksida atau CO2 sebanyak 0,03%, dan yang terakhir yaitu neon atau Ne itu sebanyak 0,0018%. Di mana unsur gas yang menyusun atmosfer ini, ada unsur gas yang menyusun atmosfer lainnya, tetapi dia itu mempunyai volume yang lebih kecil, yaitu antara lain yang pertama itu helium, yang kedua hidrogen, yang ketiga ozon, yang keempat krypton, yang kelima xenon, dan yang keenam yaitu metan. Lapisan-lapisan atmosfer. Baiklah teman-teman, langsung saja nih kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai lapisan-lapisan yang terdapat di dalam atmosfer. Di mana nih teman-teman, atmosfer ini mempunyai 5 lapisan teman-teman. Yang pertama itu namanya troposfer, yang kedua namanya stratosfer, yang ketiga namanya mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima yaitu eksosfer. Baiklah teman-teman, saya akan membahas nih satu-satu nih dari lapisan-lapisan kelima tadi. Jadi yang pertama yaitu troposfer. Troposfer ini merupakan lapisan atmosfer yang sangat dekat sekali teman-teman dengan permukaan bumi, di mana kita bisa lihat pada gambar di atas ini, di mana troposfer ini mempunyai ketinggian hingga mencapai 0 sampai 12 km teman-teman. Suhu udara akan menurun sekitar 0,3 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius setiap 100 meternya teman-teman pada lapisan ini. Di mana nih teman-teman, lapisan semua gejala yang berhubungan dengan iklim, kemudian yang berhubungan dengan cuaca, ini akan terjadi pada lapisan troposfer ini teman-teman, seperti hujan, kemudian badai, petir, dan juga pembentukan awan itu terjadi pada lapisan troposfer ini teman-teman. Dan juga bagian atas pada lapisan troposfer ini
terdapat yang namanya tropopause, yang yaitu batas antara lapisan troposfer dan juga lapisan di atasnya, yaitu stratosfer. Baiklah teman-teman, kita akan membahas nih lapisan yang kedua, yaitu stratosfer. Jadi, stratosfer ini merupakan lapisan atmosfer yang berada di atas lapisan troposfer. Kita bisa lihat nih teman-teman pada gambar di atas ini teman-teman. Jadi lapisan stratosfer ini mempunyai ketinggian hingga mencapai 12 sampai 50 km teman-teman. Yang mana suhu udara pada lapisan stratosfer ini akan meningkat seiring dengan naiknya ketinggian teman-teman. Di mana lapisan stratosfer ini mempunyai fungsi untuk melindungi bumi kita ini dari paparan sinar ultraviolet atau UV, sinar UV. Dan juga lapisan stratosfer ini, di dalam lapisan stratosfer ini terdapat yang namanya ozone layer teman-teman. Ozone layer atau lapisan ozon. Dan juga pada lapisan stratosfer ini, di atas lapisan stratosfer ini terdapat yang namanya stratopause, yaitu batas antara lapisan stratosfer dan lapisan di atasnya, yaitu mesosfer teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuki yang ketiga, yaitu lapisan mesosfer. Ini teman-teman, jadi mesosfer itu adalah lapisan atmosfer yang berada di atas lapisan stratosfer. Bisa kita lihat pada gambar di sini teman-teman. Jadi lapisan mesosfer ini mempunyai ketinggian hingga mencapai 50 sampai 80 km. Yang mana suhu udara pada lapisan mesosfer ini akan mengalami penurunan nih teman-teman, sekitar 0,4 derajat Celcius per 100 meternya teman-teman. Dan juga pada lapisan mesosfer ini suhunya itu sangat dingin teman-teman, hingga minus 100 derajat Celcius. Di mana pada lapisan mesosfer ini dia berfungsi sebagai perisai atau pelindung hujan meteor yang akan jatuh ke permukaan bumi teman-teman. Di mana pada lapisan mesosfer ini pada bagian atas lapisan mesosfer ini terdapat yang namanya mesopause, yaitu batas antara lapisan mesosfer dan lapisan di atasnya, yaitu termosfer. Lanjut saja teman-teman, kita membahas yang keempat, yaitu lapisan termosfer. Jadi, termosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas, dan sfer yang artinya itu adalah lapisan. Jadi, termosfer itu adalah lapisan yang sangat panas yang berada di atas lapisan mesosfer. Kita bisa lihat pada gambar di sini teman-teman, ya. Dan juga lapisan termosfer ini berada kurang lebih pada ketinggian 80 sampai 700 km teman-teman. Sangat tinggi bukan? Yang mana lapisan ini mempunyai suhu yang sangat panas sekali, sekitar 1100 derajat Celcius sampai 1650 derajat Celcius. Panas sekali bukan teman-teman? Dimana pada lapisan termosfer ini dia berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Dan juga pada lapisan termosfer ini terdapat aurora yang akan muncul pada saat fajar dan juga pada saat petang teman-teman. Dimana pada bagian atas lapisan termosfer ini terdapat yang namanya termopause, yaitu batas antara lapisan termosfer dan lapisan di atasnya, yaitu exosfer. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki lapisan yang kelima, yang terakhir, yaitu yang namanya lapisan exosfer. Jadi teman-teman, lapisan exosfer ini
adalah lapisan atmosfer yang berada di atas lapisan termosfer, atau yang merupakan lapisan terakhir atau lapisan terluar dari atmosfer, teman-teman. Kita bisa lihat pada gambar di sini ya, teman-teman, di mana lapisan eksosfer ini memiliki ketinggian hingga mencapai 700 sampai 1000 km, teman-teman. Di mana lapisan mesosfer ini mempunyai ciri-ciri dia tidak memiliki tekanan dan juga dia tidak memiliki gravitasi, sehingga benda-benda yang ada pada lapisan eksosfer ini akan melayang-layang karena lapisan eksosfer ini yang sangat jauh sekali dengan pusat bumi, teman-teman. Jadi tidak ada gaya gravitasi di situ. Dan juga nih, teman-teman, lapisan eksosfer ini diklaim atau ya sangat berbahaya. Kenapa? Karena suhu di lapisan eksosfer ini, teman-teman, sangatlah panas, teman-teman. Di mana dan juga pada lapisan eksosfer ini tempat hancurnya benda-benda langit yang akan jatuh ke permukaan bumi, teman-teman. Jadi diklaim sangat berbahaya bagi kita. Dan juga pada lapisan mesosfer ini berfungsi sebagai tempatnya orbit satelit buatan, teman-teman. Sifat-sifat atmosfer. Baiklah, teman-teman, langsung saja nih kita masuki pembahasan yang keempat, masih mengenai atmosfer ya, teman-teman. Yang mana pembahasan yang keempat itu mengenai sifat-sifat dari atmosfer itu sendiri, teman-teman. Yang mana nih, teman-teman, atmosfer itu mempunyai beberapa sifat-sifat nih, teman-teman. Yang pertama, dia tuh tidak berbau, tidak berwarna, tidak dapat dilihat, tetapi teman-teman, atmosfer itu dapat dirasakan dalam bentuk udara dan juga angin. Yang kedua, atmosfer ini memiliki yang namanya massa, sehingga menghasilkan tekanan. Yang ketiga, atmosfer ini bersifat transparan dalam bentuk beberapa radiasi, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu atmosfer ini bersifat elastis dan juga dinamis, sehingga dia itu dapat mengembang dan juga dapat mengerut, dan juga sehingga dia itu bisa bergerak dan juga berpindah, teman-teman. Manfaat atmosfer. Oke, teman-teman, langsung saja nih kita memasuki pembahasan yang kelima. Masih sama nih seputar dengan atmosfer, teman-teman. Pembahasan yang kelima ini merupakan pembahasan yang terakhir ya, teman-teman. Yang mana pembahasan yang kelima ini membahas mengenai manfaat dari atmosfer itu sendiri, teman-teman. Yang mana nih atmosfer sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, teman-teman. Dimana kita bisa salah satu manfaatnya adalah diantaranya yang pertama, teman-teman, atmosfer itu dapat melindungi bumi kita ini dari radiasi sinar ultraviolet. Kita bisa lihat gambarnya di sini, teman-teman. Nih, yang kedua yaitu atmosfer dapat melindungi bumi kita ini dari jatuhnya benda-benda angkasa, teman-teman. Bisa kita lihat pada gambar di sini, teman-teman. Yang ketiga yaitu atmosfer dapat memantulkan gelombang radio untuk alat-alat komunikasi di permukaan bumi. Bisa kita lihat pada gambar di sini, teman-teman. Selanjutnya, atmosfer itu dapat mengatur suhu udara di permukaan bumi, teman-teman. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Dan juga selanjutnya, atmosfer itu dapat dijadikan sebagai tempat penelitian khususnya di bidang klimatologi dan meteorologi, yaitu pada prakiraan cuaca, teman-teman. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Dan selanjutnya, atmosfer itu dapat mendistribusikan air ke berbagai wilayah, teman-teman. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Dan teman-teman, yang terakhir, atmosfer ini
dapat dijadikan sebagai tempat gejala cuaca. Contohnya itu seperti petir, hujan, pembentukan awan, kemudian badai, dan lain sebagainya teman-teman yang berhubungan dengan cuaca teman-teman. Bisa kita lihat pada gambar di sini teman-teman. Oke teman-teman, habislah sudah penjelasan kita pada materi atmosfer teman-teman. Nih kita tahu ya bahwa atmosfer kita ini sudah semakin hari semakin menipis teman-teman, karena adanya rumah kaca dan juga polusi udara sehingga menyebabkan atmosfer kita ini semakin hari itu semakin menipis teman-teman. Jadi teman-teman, agar atmosfer kita ini tetap terlindungi, kita harus menjaga atmosfer kita, harus sayangi atmosfer kita. Jangan sampai atmosfer kita ini habis sehingga kita tidak dapat lagi mendapatkan manfaat dari atmosfer itu teman-teman. Jadi saya harapkan kita harus bisa melindungi bumi kita, menyayangi bumi kita, agar kita selalu bisa merasakan manfaat dari sekeliling yang kita sekitar atau atmosfer kita atau sumber daya alam kita dengan baik teman-teman. Maka oleh karena itu kita harus tetap menyayangi bumi kita, harus mencintai bumi kita. Oke teman-teman, sekianlah dulu pembahasan mengenai atmosfer pada sore hari ini. Saya harapkan pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya juga berharap kalian bisa menontonnya dari awal sampai habis. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.